Baik, begini, coba ini terakhir dari kajian ini ya. Saya mengajak ibu-ibu semua nanti malam ngobrol sama suami. Apa yang saya sampaikan, kalimat saya terakhir ini, yang saya sampaikan terakhir ini, sampaikan sama suami. Coba renungkan bersama dengan suami. Ajak ya suami merenung malam ini. Nanti malam lah. Kalau misalkan senggang, siang ini juga nggak apa-apa. Coba, seberapa besar dari penghasilan suami dan ibu selama ini yang diberikan, diinfakkan untuk kehidupan akhirat keluarga? Quran surat An-Nisa ayat 34 itu ada kewajiban seorang suami berinfak kepada istri, berinfak kepada keluarga. Nah, infak tersebut berapa besar, bukan dari sisi nominal ya, berapa besar kehidupan untuk kehidupan akhirat keluarganya, yang disumbangsihkan untuk kehidupan akhirat keluarganya, yang didedikasikan untuk kehidupan akhirat keluarganya. Contohnya apa? Di mana anaknya disekolahkan? Diajarkan sholatkah anaknya? Disediakankah fasilitas untuk beribadah bagi anak dan istrinya misalnya? Seberapa sering kendaraan yang dia miliki digunakan untuk menuju tempat ibadah? Atau seberapa sering keluarganya misalkan dibelikan pakaian untuk beribadah? Yang selama ini dibelikan pakaian, dibelikan ini, dibelikan itu untuk foya-foya. Beli makan di restoran, ke mall segala macam untuk foya-foya semua. Seberapa besar dari penghasilan itu yang didedikasikan untuk akhirat bagi keluarganya? Atau jangan-jangan jangan sampai begini, anaknya nggak tahu bagaimana cara memandikan jenazah ketika nanti bapaknya atau ibunya wafat. Anaknya sampai tidak tahu bagaimana caranya mensolatkan jenazah. Anaknya sampai tidak tahu bagaimana caranya menjadi imam sholat jenazah. Kalau kita hanya fokus pada urusan dunia, dunia itu kecil. Apa kata hadis Rasulullah? Celupkan jari di laut, ya. Kemudian apa? Angkat. Dunia itu yang tersisa di jari itu, di ujung jari. Itu air yang tersisa di ujung jari, itulah dunia. Dunia itu hina. Kalau kita berlomba untuk masalah dunia, kita udah ketinggalan. Juara olimpiade matematika misalkan sudah banyak dari dulu. Yang mendapatkan Nobel sudah banyak dari dulu. Orang-orang kafir sudah dapat semuanya itu. Semua mereka sudah dapat. Orang-orang yang super kaya itu sudah ada dari dulu. Semua orang kafir itu sudah dapat. Sudah mencapai itu semua. Untuk apa kita berlomba bersama mereka? Betul tidak? Menjadi ahli surga. Nih ya, menjadi ahli surga itu nggak ada ruginya sama sekali. Menjadi ahli surga itu di dunia pun tidak ada ruginya sama sekali. Contoh, begini. Antara ahli surga dengan ahli neraka sama-sama tidur tidak? Sama tidur. Antara ahli surga dengan ahli neraka sama-sama berlindung di dalam rumah tidak? Sama. Sama-sama makan tidak? Sama. Kenikmatan yang diterima atau dijalani oleh ahli neraka itu pun dijalani oleh ahli surga. Hanya bedanya apa? Bedanya cuma 5 huruf. Halal. Ahli surga lebih fokus kepada yang halal. Ahli neraka tidak peduli itu halal atau haram. Coba kita pikirkan ya. Yang haram dibandingkan dengan yang halal, lebih banyak mana? Lebih banyak yang halal. Kita nggak boleh makan daging babi. Masih banyak penggantinya, daging sapi, daging kambing, daging kerbau, daging kelinci, daging ayam, ikan. Masih banyak. Kita nggak boleh minum khamr. Kenapa kita harus fokus sama khamr? Masih ada susu, madu, air putih, sirup. Kita nggak boleh berzina. Kenapa kita harus fokus sama zina? Kita nggak boleh berbohong. Kenapa kita harus berbohong? Kita nggak boleh gibah. Kenapa kita harus gibah? Contohnya gini ya. Segala sesuatu yang dibenci oleh Allah itu pasti dibenci oleh manusia. Bahkan oleh orang kafir sekalipun. Berbohong kira-kira dibenci nggak oleh sesama manusia? Dibenci.
Memfitnah dibenci nggak oleh sesama manusia? Dibenci. Orang yang suka zina, merampok, membunuh, dibenci nggak sesama manusia? Dibenci. Nah, jadi untuk apa kita tidak melakukan sesuatu yang menuju surga? Apa sih susahnya? Misalkan kita tadarus, apa sih susahnya kita ngapalin doa? Apa sih susahnya kita ngapalin ayat? Apa sih susahnya kita sholat? Berapa waktu sih yang kita habiskan untuk melakukan itu semua dalam satu hari? Kenapa kita lebih suka melakukan hal yang sia-sia? Orang kafir sekalipun tidak suka melakukan hal yang sia-sia. Kenapa kita lebih suka melakukan hal yang sia-sia? Ingat ya. Summa latus aluna yauma izin anin na'im. Ini tentang hisab yang berkaitan dengan kenikmatan nanti kita di akhirat. Yang kita peroleh selama ini, baik dari pernikahan kita, itu akan berkaitan dengan hisab. Ya, jadi kita pahami ya sekarang ya, bahwa ternyata dari Quran surat Ar-Rum ayat 21, An-Nisa 34, An-Nisa 35, termasuk juga tidak ada Al-Baqarah ya, 226, Al-Baqarah 153. Begini ya ibu-ibu ya, saya jadi ingat nih Al-Baqarah 153. Al-Baqarah 153 itu kalimat terakhirnya innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Itu yang pertama. Yang kedua, coba ibu buka lagi surat Ar-Rod. Surat Ar-Rod itu surat ke-16 kalau nggak salah. Surat Ar-Rod ayat ke-24 atau 25. Di situ malaikat disebutkan ya. Di ayat tersebut malaikat itu datang ke surga, masuk melalui seluruh pintu surga, menemui yang namanya orang-orang penghuni surga, ahli-ahli surga. Ucapan pertama malaikat itu begini: salam ya ahli surga, selamat atas kesabaranmu. Ingat, tadi ada Al-Baqarah 153, innallaha ma'as-sabirin. Yang kedua, bahwa ahli surga itu ternyata masuk karena kesabaran. Ya, dua hal nih. Masuk surga itu karena sabar. Karena sabar dan karena syukur. Kita nikah, kita hidup, pengen masuk surga nggak? Ibu-ibu semua pengen masuk surga nggak? Pasti pengen. Tapi pengen punya masalah nggak? Nggak bisa ibu. Masuk surga itu harus punya masalah. Karena apa? Dengan masalah kita diuji kesabaran kita. Ketika kita sabar, kita masuk surga. Ketika kita bersyukur dengan masalah kita, kita masuk surga. Tapi ibu-ibu semua di sini pengen masuk surga, begitu ditanya pengen punya masalah nggak? Nggak pengen. Berarti nggak bisa masuk surga. Karena masuk surga itu identik dengan sabar. Sama seperti halnya, ibu-ibu semua di sini pengen punya keluarga yang sakinah. Iya, tapi nggak mau diterpa badai. Mau nggak diberi masalah dalam keluarga? Nggak mau. Gimana mau mencapai sakinah? Jadi poinnya di situ ya. Bahwa kita mau masuk surga, maka kita harus mau mendapatkan masalah. Dengan mendapatkan masalah, kita diuji kesabaran kita, kita diuji ketakwaan kita. Sukses di situ, surga menanti. Sukses di situ, Allah ridho sama kita. Gitu ya.